مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا حبيب الذي يرجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. الحمد لله الحمد لله الذي أحيا الإسلام بعلوم العلماء الورثة الأنبياء وأحيا الأمة بنهضة العلماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته صلاة الله عليهم أجمعين. أما بعد. Para jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini, pertemuan ini semoga senantiasa diliputi dengan rahmat, ma'unah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Oleh karenanya mari kita awali dengan ummul kitab, ummul Quran, surat Al-Fatihah. Lahadini wa ala kulli niyatin salih bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Para jamaah saudaraku, dulur tentang sami hukum mulia Allah. Wonten gene wulan Rajab jadi Baginda Rasul mengajarkan sebuah doa yang mulia, doa yang baik untuk kita semua. Rasulullah menyampaikan sebuah tuntunan, memohon kepada Allah untuk keberkahan di bulan Rajab, Syaban, dan kemudian bisa bertemu dengan bulan yang agung, bulan yang penuh maghfirah,
bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ighfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan ya Allah kami bisa bertemu kembali bulan Ramadan, dan ampunilah ya Allah dosa-dosa kami. Ini sebuah doa yang indah yang memang kita butuhkan agar kita mendapatkan tambahan-tambahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dulu para jamaah rahimakumullah, wonten ini bulan Rajab ini ada sebuah peristiwa besar, peristiwa agung, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil, mengundang kekasihnya, Nabiyuna wa Syafi'una wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun timbali kalian Allah dengan sebuah perjalanan Isra dan Mi'raj. Ngiriku baginda Rasul melalui sebuah perjalanan yang amat singkat, yang tidak umum, bahkan akal tidak menerima dengan kecepatan perjalanan yang dilalui oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam waktu semalam, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Di sini akal tidak menerima, karena dalam waktu yang sesaat, dengan waktu yang sesingkat itu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa niku dipun lampai dengan kendaraan darat pakai kota waktu itu lebih dari 1 bulan. Belum lagi Mi'raj. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil untuk sampai ke singgasananya. Pemirsa nganggo akal pikiran semata mesti menolak, tidak mungkin. Akan tetapi dalam sudut pandang agama, ketika kita memperhatikan, merenungkan sebuah ayat-ayat Allah yang tersirat, yang tersirat, bahkan yang terserat, ini banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal, akan tapi itu terjadi. Buatan sakit dipun akal, tapi nyatanya bisa diterima oleh akal. Akal yang sudah disinari oleh cahaya iman. Ini sebuah peristiwa Isra dan Mi'raj yang tidak heran kalau kemudian sampai saat ini itu masih dipertentangkan. Terlepas dari itu para jamaah rahimakumullah, kula yang sami pun iman sing dipun cepaten sesuatu yang tidak mungkin itu di mata Allah, di sisi Allah tidak akan pernah tidak mungkin. Ketika Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai pada puncak tempat yang tidak lagi bisa dilalui oleh makhluk Allah. Sidratul Muntaha itu maknanya pun terminal, tempat terakhir yang pernah dilalui oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin
manusia bahkan malaikat niku berhenti dengerin. Sudah habis seluruh kemampuan manusia, tenaga, pikiran, ilmu, muntaha cara bahasa Jawa niku Sidratul Muntaha niku entek totok sudah lagi tidak bisa tenaga, akal, pikiran mampu untuk meneruskan sesuatu yang ada di depannya. Itu berhenti, maka kuasa Allah yang berbicara. Saudaraku para jamaah rahimakumullah, nek pun sing ngomong iku kuasa Allah, kekuasaan Allah, kudrat lan iradahipun Allah. Wonten iki pelajaran akidah ilmu kalam itu penjelasan Allah niku laisa kamitslihi syai'un. Allah niku tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluk. Makhluk niku ciptaan yang ada di seluruh alam semesta ini. Alam nyata, alam tidak nyata, alam lahir, alam batin, sing ketok lan sing boten ketok, benda padat, benda cair, angin, udara, api, air, dan seterusnya semua itu ciptaan Allah yang sebutannya adalah alam. Mal wal alam, al alam wa ma siwallah. Alam itu sedanten napa mawon sakjane Gusti Allah niku sebutanipun alam. Begitu juga kita manusia, alam yang terdiri dari organ tubuh jasmani dan rohani. Ini para jamaah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bahwa sesungguhnya dunia yang kita pijak, alam yang kita tempati ini semua adalah kuasa Allah. Nek pun Gusti Allah sesuatu yang tidak mungkin, tetapi tidak ada kesulitan akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak kun fayakun, jadilah, maka jadilah sesuatu apa yang dikehendaki oleh Allah. Tanpa ya apa lan kina ya apa pun mestine tidak ada sesuatu yang sulit di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa Mi'raj ketika Rasulullah bertemu sampai di Sidratul Muntaha, ini malaikat Jibril pun tidak mampu untuk maju selangkah. Bahkan malaikat Jibril sendiri mengatakan, wahai Muhammad, aku tidak akan mampu selangkah aku maju, maka aku akan terbakar. Maka di situ kemudian baginda Rasul menemui Allah secara sendirian tanpa disertai oleh malaikat Jibril. Alhasil kemudian itu terjadi sebuah dialog, komunikasi sang pemilik kasih dengan kekasihnya. Kemudian itu kanjeng Nabi bermesraan dengan Allah, berjumpa rayu dengan Allah karena kekasih bertemu kekasih. Maka tidak lagi bisa digambarkan, divisualkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun fi qalbil bashar. Di situ Jannatul Ma'wa, di areal yang begitu penuh dengan keindahan yang kemudian sampai baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, hati tidak mampu untuk melukiskan, menggambarkan betapa keindahan-keindahan yang telah dialami oleh baginda Rasul ketika bertemu dengan Tuhannya. Ini para jamaah rahimakumullah, sesungguhnya baginda Rasul sendiri di dalam istilah Isra dan Mi'raj
itu tidak lagi mengandalkan sisi kekuatan, kemampuan, kehebatan, seluruh apa yang telah pernah beliau miliki, karena di situ mutlak Rasulullah menunjukkan penghambaannya sebagai abdun, sebagai hamba. Maka di situ ketika Allah menarik, memperjalankan, maka di situ terjadi sebuah peristiwa yang mempesona, peristiwa yang mengherankan, sehingga kata-katanya adalah subhanallah, keindahan yang tak ternilai. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itu baginda Rasul bertemu dengan Tuhannya. Walhasil dalam singkat cerita, baginda Rasul menerima sebuah wahyu Allah, yakni salat 5 waktu yang harus disyariatkan, harus dijalankan, dan itu merupakan sebuah kewajiban bagi hamba-hamba Allah, mereka yang iman, mereka yang mengaku sebagai orang Islam. Maka ada perintah, ada khitab salat 5 waktu dalam sehari semalam. Para jamaah rahimakumullah, sesungguhnya salat itu tidak lain merupakan, kalau kita lihat dari sisi peristiwa Isra dan Mi'raj dan bertemunya Rasul bagi Rasul dengan Tuhannya, maka orang ketika ingin Mi'raj bertemu dengan Allah, sarananya adalah salat. Begitu salat, Allah sendiri yang memanggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari menuju salat, mari menuju kebahagiaan. Ketika kamu lakukan salat, temukan sebuah kebahagiaan, terjadinya pertemuan antara hamba dengan Tuhannya, terjadi dialog yang indah antara hamba dengan Tuhannya. Saudara yang dirahmati oleh Allah, di situ ada jawaban-jawaban Allah ketika hamba itu menyanjung, memuji dan memuji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memuji padaku. Ar-Rahmanir Rahim. Jawaban Allah, atna alaiya abdi, telah memuliakan hambaku kepadaku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, telah mengagungkan, telah membesarkan hambaku kepadaku. Ini jawaban-jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana terjadi sebuah dialog, dan itu terjadi di dalam sholat. Maka sesungguhnya sholat ini, para jamaah rahimakumullah, ibadah yang memang mulia, dan bahkan itu menjadi taruhan, menjadi sebuah ukuran barometer di mana sholat baik. Di situ ada 2 tanda, anil fahsya wal munkar, karena selesai sholat diakhiri dengan sebuah doa, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Salam artinya menebarkan tali perdamaian, cinta kasih, kebahagiaan. Kita lihat sebelah kanan ada saudara kita yang memang harus kita pergauli dengan baik, kita sapa mereka. Di depan kita ada guru, ada orang tua, jangan sampai kemudian guru kita jengkel dengan kita. Kemudian ada orang tua kita, jangan sampai mereka menangis karena kita. Pun juga sebelah kiri kita mungkin ada saudara kita yang tidak sama dengan akidahnya dengan kita, pun juga mereka tetap harus selalu kita pandang dengan pandangan yang ramah, yang menyejukkan. Alam semesta akan terasa terayomi oleh orang-orang yang sudah sholat, karena orang yang sudah sholat pada hakikatnya dia menebarkan tali perdamaian. Di dalam salat ia tetap ingat kepada Allah, di luar salat pun ia tetap ingat kepada Allah. Ia salat di dalam salat dan ia tetap salat di luar salat.
Ini adalah sebuah ajaran yang mulia dari Allah, di mana ajaran mulia ini langsung wahyu Allah disampaikan oleh baginda Rasul kepada baginda Rasul, yang itu tanpa adanya sebuah perantara. Langsung Allah dipanggil langsung baginda Rasul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini sedikit hal yang perlu kita renungkan. Semoga jadi sebuah bahan pemahaman untuk kita, sehingga semakin menumbuhkan iman yang kuat, Islam yang benar, dan kemudian kita mendapatkan buah daripada iman dan Islam, yaitu akhlak yang mulia, menebarkan Islam di permukaan bumi ini dengan cara rahmatan lil alamin. Allahumma amin. Mohon maaf, ini yang dapat kita sampaikan. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.